Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami Pak Sokatim SSN 2 Kota Blitar. Dengan saya Alvin Sururi dan saya Farisa Farah Fahira Augusta. Di sini kami sedang mengunjungi salah satu tempat pembudidayaan lebah madu Klanceng yang beralamat di Desa Jiwut, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Ingin tahu bagaimana prosesnya? Ikuti terus video kami. Lebah tanpa sengat atau triguna atau yang biasa kita sebut kelanceng adalah salah satu jenis lebah yang tidak memiliki sengat. Madu triguna ialah madu yang dihasilkan oleh lebah triguna, lebah penghasil propolis yang memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dari spesies lebah apis atau tawon. Jenis-jenis dari kelanceng ini pun juga banyak sekali, seperti contohnya jenis Biori, Itama, dan masih banyak lagi. Madu yang berasal dari kelanceng sendiri pun manfaatnya 3 kali lipatnya madu dari lebah. Bapak bagaimana bisa berpikir untuk membudidayakan madu klanceng? Nah, gini awal mulanya itu memang saya punya penyakit itu namanya asam lambung ya. Setelah itu saya pecinta madu untuk mengobati penyakit saya itu, saya mengonsumsi madu dari sana-sana. Ternyata sulit saya menemukan madu yang asli. Nah, dengan adanya itu saya berpikir, kalau bisa beternak berarti cari madu kan bisa asli. Bagaimana Bapak bisa berpikir untuk membudidayakan madu klanceng ini? Gini, awal mula saya untuk membudidayakan kelanceng ini, awal mula saya itu mempunyai penyakit yang namanya asam lambung. Itu mula-mula. Setelah dari pengalaman mempunyai asam lambung itu, saya mengonsumsi herbal termasuk madu itu. Jadi saya pecinta madu. Awal seperti itu, akhirnya lama-lama saya membudidayakan kelanceng ini hanya sedikit. Dulu sekitar 250.000 itu saya membeli bibit kelanceng itu dari bumbung-bumbung atau pring-pring itu. Setelah itu saya kembangkan, saya taruh di kotak-kotak atau stok-stok itu. Lama-lama itu saya membeli, saya cari, akhirnya berjumlah semakin banyak, kurang lebih 3 tahun itu saya mempunyai bumbungan stok kurang lebih 300 sampai 400 bumbung dan stok. Akhirnya saya kembangkan lagi terus menerus sampai bahkan sekitar kurang lebih 1000 lebih, baik itu berupa bumbung atau stok dari kelanceng itu. Awal hasil ini semakin lama semakin saya kembangkan sampai sekarang ini. Kurang lebih 8 sampai 9 tahun saya menekuni ini. Itu awalnya, modalnya sedikit, punya udah lagi kita tambah, akhirnya begitulah permulanya saya. Itu. Untuk bibitnya itu dapat dari mana, Pak? Untuk bibit kelanceng ini atau trigona itu saya juga cari di desa-desa itu yang punya perumahan kandang-kandang ayam atau kandang-kandang kambing, itu kadang ada pring-pringnya itu
itu saya cari, itu kalau ada kelancengnya saya beli, itu terus saya bawa pulang. Ada lagi yang saya membeli dari pembulang-pembulang atau memang pekerja yang mencari koloni-koloni itu bibit-bibitnya lah, terus lalu saya pecah seperti kemarin itu, saya masukkan ke setup-setup atau kotak-kotak itu. Nah, itu namanya pindah koloni. Ada lagi yang sudah lama saya di setup-setup atau kotak yang lama itu saya taruh di kotak yang baru, itu namanya pecah koloni. Itu awal-awal dan pembibitannya sampai sekarang seperti itu. Mungkin ada lagi. Dan jenis-jenis lebah lainnya itu ada apa saja, Pak? Untuk jenis trigona atau lebah trigona atau yang disebut dengan kelanceng ini kurang lebih ada 22 jenis, banyaknya itu yang saya ketahui. Tapi mungkin lebih banyak lagi. Ini sejak zaman purba sampai sekarang ini masih banyak sekali jenisnya. Yang saya punya itu, yang saya tahu, ini pertama ada Levisep, ini jenis trigona lokal. Ada lagi Itama atau gagak hitam, ini dari Sumatera, Kalimantan, Jawa juga ada yang dikenal dengan lanceng kebu atau gagak itu. Ada dari Sulawesi namanya Biroi, itu yang kecil tapi agresif. Ada jenis Vodka atau lanceng putih itu. Ada lagi Sarawakensis, ada lagi Draft Cherry, ada lagi Sunda Murai. Ini banyak sekali. Mungkin terus Torasika, ada lagi Terminata. Itu kurang lebih banyak sekali. Saya yang punya sekitar kurang lebih 11 jenis ini Mas ya. Dan Levisep itu saja juga koloninya berbeda-beda. Ada yang telur putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Itu bermacam-macam. Ini dari jenis-jenis trigona atau kelanceng. Untuk kendala waktu panen itu biasanya apa aja, Pak? Untuk kendala atau hambatan masalah peternak lebah itu menghasilkan madu, yaitu tergantung dengan vegetasi atau makanan kelanceng tersebut. Kalau vegetasi atau bunga-bunganya itu banyak, itu insya Allah madunya yang juga berlimpah. Kalau makanan atau vegetasinya berkurang, ini madu juga berkurang. Itu awal-awal tahun yang dulu ini pasang surut. Kadang kalau musim bunga, rambutan berkembang, apokat berkembang, durian dan sebagainya itu madunya melimpah. Tapi ketika musim hujan tidak ada nektar atau kembang, itu asupan yang madunya juga berkurang. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak yang mengembangkan dengan menemukan vegetasi atau bunga-bunga yang untuk asupan kelanceng itu tidak mengenal musim, seperti air mata pengantin itu AMP itu, terus lalu bunga santos itu kita tanam di tempat yang agak terang, yang dipanasan itu ya, itu terus berkembang. Itu juga seperti Komaria, ini juga berkembang terus. Dengan adanya vegetasi itu, insya Allah hambatannya sedikit sekali. Ini seperti itu. Untuk khasiat madu lanceng, ini pemirsa atau adik-adik, ini 3 kali lipat dibanding daripada madu cerana yang jenis ini, tahu-tahu tumbuhan ini. Karena madu lanceng ini sangat banyak manfaatnya. Di antaranya orang yang diabetes ini atau penyakit gula itu tidak berpengaruh. Bahkan untuk stamina ini sangat baik. 2 hari sekali minum madu lanceng ini diseduh dengan air hangat. Ini untuk stamina. Lalu orang kena asam urat ini bisa diseduh dengan jahe. Jahe itu diparut atau direbus, nanti dikasih madu kelanceng ini 1 atau 2 sendok rutin setiap hari, nanti sampai 1 minggu. Setelah itu nanti 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk itu. Untuk harga jualnya memang agak mahal. Kalau kelanceng ini 250 ml ini seharga 150.000. Kalau yang cerana ini 250 ml ini hanya 85.000. Nah ini khasiatnya.
Dan pemeliharaannya pun masalah kelanceng itu sangat mudah sekali. Itu cukup ditempel di dinding-dinding belakang rumah atau di samping-samping rumah, itu sudah hidup lah, tidak memakan biaya, tidak memakan tempat, tapi hasilnya menjanjikan. Ini peternak daripada lebah kelanceng atau trigona. Dan cara pemasarannya itu gimana, Pak? Nah, untuk pemasarannya, kalau madu itu sangat mudah sekali. Itu pertama, kalau saya sudah mempunyai ternak seperti ini, itu awal mulanya saya kasih kepada pelanggan itu. Pelanggan teman itu saya suruh masarkan mula-mula itu. Lalu tetangga-tetangga ini tahu khasiat-khasiat itu, beli lagi sendiri ke sini. Dan saya juga membentuk namanya asosiasi. Asosiasi itu nanti dari teman-teman yang belum produk, punya peternakan tapi sudah pasang banner, nanti saya suplai madunya. Itu untuk pemasarannya. Ada lagi saya membuat cabang Trigona itu di daerah Tuguranti sana ada, daerah Solopuro ada, terus daerah Wingi itu ada, daerah Gandusari itu ada. Kurang lebih sudah 10 cabang, insya Allah seperti itu. Jadi permintaan nanti kalau sudah habis saya suplai sana. Permintaan madu insya Allah ini berkurang. Maksud saya stok itu kurang itu. Insya Allah seperti itu. Jadi sangat baik sekali bila adik-adik nanti bisa membudidayakan, atau orang-orang yang ingin budidayakan, kita berikan motivasi biar berkembang, kita budidayakan lebah ini. Selain untuk melestarikan alam, itu juga kita mengambil manfaatnya dari madu ini. Sekian hasil dari observasi kami di tempat Ketua Asosiasi Pembudidayaan Lebah Madu Kelanceng. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.